Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi isim yang mansub berikutnya. Isim yang mansub berikutnya yaitu ada yang disebut dengan at-tamyiz. Termasuk isim mansub adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu kalau diartikan secara bahasa pembeda. Pembeda. Iya. Misalnya antum katakan mayyaztu kada min kada. Saya mentamyiz ini dengan yang ini, berarti saya membedakan. Saya membedakan. Sebagaimana hal secara bahasa keadaan. Keadaan. Tapi yang paling penting adalah menurut istilahnya. Kalau ulama nahwu bilang tamyiz, apa maksudnya? Apa maksudnya? Lihat at-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal mufradi awil jumlah. Dia adalah isim mansub yang menafsirkan apa yang masih samar. Jadi sampai di situ itu mirip hal. Dia isim mansub menjelaskan liman bahama apa yang masih samar, yang membedakan setelahnya. Kalau hal menjelaskan yang masih samar berupa apa kemarin? Keadaan. Kalau ini minal mufradi awil jumlah. Menjelaskan yang masih samar berupa mufrad atau jumlah. Ini yang kita mau pahami baik-baik. Apa maksudnya itu yang masih samar berupa mufrad dan jumlah. Jadi tamyiz. At-tamyizu. Dia sama dengan hal intinya. Ini kembarannya hal. Iya. Dia isim, terus dia mansub. Terus dia menjelaskan yang samar. Bedanya kalau hal keadaannya. Kalau ini yang dia jelaskan dua perkara. Mufrad atau jumlah. Ini mufrad punya nama lain. Yang nama lain ini juga nanti bisa kita pahami lebih jelas. Atau dat atau nisbah. Nisbah. Jadi tamyiz itu datang menjelaskan zatnya itu sesuatu. Paham kan? Atau datang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar. Jadi dia datang menjelaskan zat yang samar atau jumlah yang samar. Bukan keadaannya. Memang yang samar adalah zatnya. Memang yang samar adalah jumlahnya. Dicontoh baru kita kembali. Dicontoh baru kita kembali. Saya bilang begini. Ya. Ishtaraitu isrin. Perhatikan itu contoh. Ishtaraitu isrin. Tu sebagai apa? Fa'in. Isrin maf'ul bi. Saya beli 20. Berarti 20 ini dikenai pekerjaan. Kan begitu? Saya beli 20. Jadi isrin ini, jadi ini tu fa'il. Nah, ini adalah maf'ul bi. Ini adalah maf'ul bi. Saya beli 20. Tapi saya beli 20. Ini zatnya. Ini namanya zat. Zatnya 20 itu antum tahu apa? Tahu? Kan saya bilang sama antum. Saya beli 20. Antum tahu itu apa yang saya beli? Antum tahu apa yang saya beli?
Enggak, berarti samar. Itu maksudnya. Ketika antum tidak tahu yang saya beli ini 20, berarti itu dibilang apa? Samar. Yang samar apanya? Jumlah maksudnya ini seluruh kata ini atau hanya zatnya satu kata? Itu bilang mufrad. Mufrad itu maksudnya satu kata yang samar. Jumlah maksudnya banyak kata yang samar. Paham ini? Sekarang, yang samar apa? Ishtaraitu isrin atau isrin? Hah? Isrin. Berarti yang samar adalah apa? Mufrad. Satu kata. Paham ini? Satu kata. Atau yang disebut dengan apa? Zat. Yang samar adalah apa? Zatnya. Dipahami ini? Yang samar adalah apa? Zatnya. Paham Fudail? Langsung saya bilang. Kolaman saya beli 20 pulpen. Jelas langsung? Jelas langsung? Langsung. Jadi ini kata kolaman sebagai penjelas. Sebagai penjelas apa? Yang dia jelaskan keadaan atau zatnya? Berarti bukan hal. Karena bukan keadaan. Kalau hal, data menjelaskan apanya? Keadaannya. Ini dia data menjelaskan apanya? Zatnya ini isrin berapa? Apa? Berarti ini kolaman sebagai apa? Hal atau tamyiz? Hah? Begitu maksudnya. Dipahami nih? Dipahami nih? Sama dengan saya bilang beli. Contoh-contoh lain lagi. Bi'tu so'an. Ini kan tadi isrin. Sekarang bi'tu saya jual. Ini tadi saya beli. Saya jual satu sok. Satu sok. Tahu satu sok? 3 kilogram. Iya, saya beli, saya jual satu sok. Nah, saya jual 3 kilogram. Ini bagi antum jelas yang saya jual apa? Gini, saya jual, jelas kalau yang itu? Kata saya jual, saya jelas itu? Jelas yang itu. Paham kan? Kan saya jual, saya tidak beli, saya jual. Iya kan? Terus, so'an, jelas? Satu so, jelas? Belum. Masih bertanya kita, satu so apa? Paham ini Aldi? Mas Fudail? Tahu tak? Langsung saya bilang di sini. Ruzzan. Saya beli, saya jual satu so beras. Nah, saya beli satu so, saya jual satu so beras. Sekarang, ruzzan, kenapa dibaca mansub? Tamyiz. Paham ini? Datang menjelaskan apa? Mufrad atau jumlah? Ya? Apa? Mufrad. Jadi yang samar itu mufrad. Jelas ini? Sudah paham ini satu? Yang pertama. Kan dia ada dua ini. Paham ini? Jadi yang samar adalah satu kata. Yang samar adalah apa? Satu kata. Dia datang jelaskan. Satu kata itu. Bang Panji? Jelas itu? Yakin? Masa? Sebetulnya belum? Apa yang belum Bang Panji? Oh so'an maf'ulun bi. Kan gini. Kalau itu kan saya jual satu so'. Yang kena pekerjaan saya apa? So' yang dikenai pekerjaan namanya apa? Maf'ulun bi. Iya kan? Pokoknya yang dikenai pekerjaan maf'ul bi itu tidak ada masalah. Paham kan? Dah, tinggal ditambah misalnya nanti di sini yaumal khamis itu maf'ul fi. Kan begitu? Tapi sekarang ini kita mau tahu yang ini apa? Kenapa bisa mansub? Nah, dia itu datang menjelaskan yang samar berupa zatnya, bukan berupa keadaan. Berupa zatnya. Zatnya ini satu so apa? Zatnya ini 20 apa? Paham dah? Sudah paham? Antum kalau sulit memahami zat, pahami mufrad.
Kalau sulit memahami mufrad, pahami zat. Mufrad maksudnya satu kata yang samar. Zat maksudnya zatnya itu kata samar. Paham Aldi? Ya? Iya. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Nabil? Masa Nabil? Yakin Nabil? Kak Erik? Yakin? Yakin ini? Kak saya mau pindah ke yang kedua ini. Satu kata. Bukan mufrad di isi mufrad, bukan. Maksudnya di sini ini bisa musanna, jamak, yang penting satu kata. Tahu seperti mufrad di mubtada khobar, masih ingat? Mufrad di mubtada khobar masih ingat? Jadi walaupun musanna, ya kan? Seperti ini isyirin. Isyirin ini bukan isi mufrad. Nah, dia ini diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Makanya isyirin mansub dengan ya. Nanti kalau marfu isrun. Paham kan? Jadi bukan mufrad, isi mufrad, bukan. Mufrad seperti di mubtada khobar. Paham maksudnya? Sudah? Dipahami ini? Dipahami ini? Baik, kita mau jelaskan yang kedua. Kedua, mudah ini yang kedua, mudah. Yang kedua adalah yang samar adalah jumlah. Yaitu kelompok kata itu ketika tersusun. Bukan satu kata. Atau yang samar adalah nisbah. Penyandaran kesamarannya kepada jumlah sebelumnya. Dicontoh berakan jelas. Ana aktsaru. Minka. Coba perhatikan dulu ini contoh. Kita lihat makna perkata. Makna perkata dulu. Jangan lihat yang lain. Ana, saya. Samar atau jelas? Jelas kan? Lebih banyak. Masa samar? Lebih banyak. Samar lebih banyak. Lebih banyak artinya tidak sedikit. Lebih banyak. Perkata ini, jangan lihat sebelumnya, jangan lihat setelahnya. Aktsar, lebih banyak. Samar itu lebih banyak. Bang Panji. Lebih banyak. Ini lebih banyak. Jelas itu lebih banyak. Tahu je lebih banyak tuh? Saya kira itu tidak samar lebih banyak. Iya kan? Terus, selesai satu kata. Terus ini lagi. Minka. Saya bilang dari kamu. Samar itu dari kamu. Enggak. Dari kamu, dari kamu. Samar itu dibilang dari kamu. Hah? Masa samar dari kamu? Ya bukan dari dia. Kan dari kamu. Samar atau jelas? Berarti perkata jelas atau samar? Perkatanya. Contoh. Ana, jelas? Ana saya, bukan kamu. Dah? Lebih banyak. Jelas kan? Dari kamu. Jadi perkatanya jelas. Yang samar bagaimana? Kalau saya susun. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Saya lebih banyak dari kamu. Muncul pertanyaan. Lebih banyak apanya? Hartanya, hafalannya, kambingnya, sapinya. Kan macam-macam lebih banyak itu. Saya lebih banyak dari kamu. Orang akan bertanya, apanya? Kenapa dia bertanya? Karena tidak jelas apa ini yang lebih banyak dari kamu. Berarti yang samar adalah ini, semua ini. Ketika tersusun. Ini dibilang adalah yang samar adalah jumlah, bukan perkatanya. Kalau tadi di atas perkatanya. Yang ini isrin saja, so'an saja. Paham ini? Baru setelahnya kalau datang kalimat yang menjelaskan kasih mansub sebagai tamyiz. Langsung saya bilang adalah misalnya malan. Saya lebih banyak dari kamu.
hartanya. Langsung jelas? Berarti ini malan apa? Malan ini apa? Tamyiz. Kenapa bisa antum bilang dia tamyiz? Karena menjelaskan yang masih samar. Paham ini? Paham Panji? Paham ini? Tak, contoh lain. Ya. Tasobbaba ya. Bakrun. Tasobbaba bakrun. Iya. Tasobbaba artinya bercucuran. Perkata dulu kita pahami. Tasobbaba bercucuran. Kalau kata bercucuran samar atau tidak? Bercucuran. Ini perkataannya nih, perkataannya. Bercucuran. Jelas atau samar? Jelas. Bakar. Bakar. Sekarang saya sambung. Tasobbaba bakar. Bakar bercucuran. Jelas atau tidak? Samar apanya? Kan banyak bercucuran. Keringat atau darah. Oh, air mata. Bakar bercucuran. Bisa air mata. Bisa keringat. Bisa apa lagi? Darah. Banyak hal yang bercucuran. Paham gak ini? Banyak. Langsung dia bilang di sini misalnya daman. Darahnya. Bakar bercucuran. Darahnya. Ini kata daman. Sebagai apa itu? Tamyiz. Kan dia datang menjelaskan yang masih samar. Tapi yang samarnya berupa apa? Mufrad satu kata atau jumlah? Hah? Begitu maksudnya. Dia bisa datang menjelaskan jumlah fi'liyah. Ini fi'liyah namanya. Tasobbaba fi'il. Madi wazan tafa'ala. Kemudian bakurun fa'in. Bisa juga menjelaskan jumlah ismiyah. Ana mubtada aktsaru adalah khobar. Kan begitu? Berarti bisa dia itu tamyiz. Bisa datang setelah mufrad, bisa datang setelah jumlah. Jumlahnya bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah apa? Fi'liyah. Seperti di mubtada khobar yang pernah antum dapat. Paham gak ini? Sudah paham itu tamyiz? Sudah paham itu tamyiz? Paham atau belum? Betul. Nah, jadi yang samar pada mufrad kata, yang samar pada jumlah kalimat utuh. Paham ini? Beda kata, beda kalimat. Sudah paham ini? Masih ada yang belum paham? Contoh apa? Gimana caranya mubtada khobar baru mufrad? Tidak bisa tuh. Susah dibilang contoh mufrad tapi mubtada khobar. Iya kan? Paham? Tapi sudah paham dulu ini? Sudah paham dulu ini? Nah, setelah antum paham ini, para ulama kita sudah meneliti zat yang mufrad itu yang bagaimana. Dah? Iya, terus jumlah yang mufrad jumlah yang samar itu bagaimana? Zat yang mufrad itu hanya terdiri dari 4 perkara. Kalau zat yang mufrad, selalu kalau antum dapat itu kata, maka pastikan setelahnya tamyiz. Yang pertama kalau ada adat, kalau ada angka, bilangan 20, 30, 40, seluruh angka mulai dari 11. Mulai dari angka 11 ke atas, setelahnya itu tamyiz mansub. Paham ini? Antum dapat kata ahada asyara 11. Ahada asyara rojulan. Sebagai apa rojulan? Pastikan tamyiz. Ini namanya penelitian untuk mempersempit kita. Demikian pula antum dapat 21.
ahadun wa isrun, wahidun wa isruna, rojulan. Sebagai apa rojulan? Tamiz. 31, wahidun wa salatuna, rojulan, tamiz. Paham gak ini? Semua setelah angka tamiz. Kecuali angka 3 sampai 10, ini punya hukum sendiri. Dia dijer. Setelah angka 3 sampai 10 di kasro. Jadi kalau antum bilang 3, salah satu, ya, rijal, dia tidak dibaca lan, tapi apa? Lin. Itu khusus 3 sampai 10. Selain itu mansub tamiz. Baca dia mansub sebagai apa? Tamiz. Jadi mufrad yang samar itu pertama angka. Tahu angka tuh? Hitungan. Tapi angka itu khusus dari mana? 11 sampai 99. Sampai ke atas pokoknya. Nah, dipahami nih. Semua setelah angka tamiz. Paham Nabil? Nah, yang kedua setelah wazan, setelah timbangan. Kalau antum dapat setelah timbangan, tamiz. Tadi so. Sebeli 1 so. So apa? Timbangan. Oh, tamiz. Yang ketiga setelah kain. Ya, setelah takaran. Sama so tadi. Contohnya sama. Karena so itu bisa takaran, bisa timbangan. Saya beli 1 so. 1 so itu 4 kali telapak tangan begini digabungkan. Kan berarti kan takaran. Kalau telapak tangan ini digabung kemudian 4 kali itu namanya 1 so. Berarti takaran atau timbangan? Takaran atau timbangan? Takaran. Paham? Kan ditakar kalau pakai tangan. Ditakar. Kalau ditimbang pakai timbangan. Jadi setelah kain. Setelah bilangan tamiz mufrad. Setelah timbangan, setelah angka bilangannya, tamiz mufradnya. Timbangan, tamiz mufrad. Kail, takaran, tamiz mufrad. Paham ini? Demikian pula yang keempat biasanya adalah setelah masahah, setelah meteran. 1 meter, 2 meter. Saya beli 1 meter. Samar kan? 1 meter apa? Paham maksudnya? Dipahami ini? Saya beli 3 meter. 3 meter apa? Kan samar. Langsung nanti datang setelahnya apa? Tamiz. Ini 4 hal. 4 hal selalu datang tamiz setelahnya. Jadi nanti antum baca kitab perhatikan itu 4. Kalau dapat bilangan setelahnya mansub, jangan pernah bilang yang lain. Langsung tamiz. Dapat timbangan setelahnya isim mansub, tamiz. Paham ini? Iya. Terus dapat takaran setelahnya isim mansub, langsung bilang apa? Tamiz. Dapat masahah, ukuran lebar, panjang. Paham ini? Meteran, isim mansub, maka langsung bilang apa? Tamiz. Dipahami ini kan? Jelas kan? Jelas ini? Adapun yang jumlah bisa fi'il, fa'il, maf'ulun bih, bisa fi'il, fa'il saja, bisa mubtada, khobar. Kalau itu gampang. Kalau itu gampang. Yang ini paling sering, yang ini paling pokok. Karena lebih sering datang tamiz mufrad daripada tamiz apa? Jumlah. Makanya ini yang paling pokok. Apalagi setelah angka. Namanya kita ya berbicara selalu kadang menghitung. Setelah angka itu mansub, tamiz. Setelah angka itu apa? Mansub, tamiz. Nah, 20 kolaman, 30 kolaman, 40 kolaman, 50 kolaman. Jadi antum ganti ini nanti. Isruna kolaman, salasuna kolaman, arba'una kolaman, khamsun kolaman, sittun kolaman, sab'un kolaman, samanun kolaman, tis'un kolaman. Itu sampai 90. Sampai 90. 100, 101, wahid, mi'ah wahid. Dah? Mi'ah wahid rojulan. Paham ini? Paham kan? Mi'atain rojulan. 200, 300, salatu mi'ah rojulan.
400, 400 rojulan. Oh, sampai ke atas. Sampai ke atas. Hukumnya apa? Mansub. Yang diperhatikan angka 3 sampai 10. Kalau angka 3 sampai 10, setelah 3 sampai 10 di kasroh. Jadi antum hitung, salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin. Paham ini? Sab'atu rijalin, thamaniyatu rijalin. Paham kan? Tis'atu rijalin, asyaratu rijalin. Jadi setelah angka 3 sampai 10 kasroh. Tapi setelah 10, maksudnya 11 ke atas, langsung antum mansub. Sebagai apa? Sebagai apa? Tamyiz. Itu sudah dipastikan. Kan itu penelitian. Sebenarnya kita tidak perlu itu. Kita tidak perlu itu. Cukup kita pahami tamyiz itu sebenarnya apa. Dia isim mansub. Datang untuk menjelaskan yang masih samar. Berupa zat atau berupa apa? Berupa zat atau berupa apa? Jumlah. Kan begitu? Itu sudah cukup. Cuman para ulama ternyata meneliti tamyiz itu kebanyakan terletak setelah bilangan, timbangan, takaran, meteran. Gak masalah diingat. Bilangan, timbangan, takaran, meteran. Itu paling sering keluar. Dipahami ini? Kalau jumlah gampang. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sudah? Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan? Masya Allah. Pokoknya ndak mau dia kasih lewat. Kalau satu sama 2, aduh, itu mau dulu. Iya, tapi ya karena Siddiq sudah, jangan sampai beliau tidak ada besok. Iya, kita kasih tahu kalau 1 sama 2 selalu sama harokatnya. Rojulun wahidun, paham? Selalu sama. Rojulan wahidan, rojulin wahidin. Kan nanti begini, ja'a rojulun wahidun. Datang seorang laki-laki. Paham kan? Hada rojulun wahidun. Nah, iya kan? 2, ja'ani itnan rojulan. Kasih sama. Nah, 1 dan 2 tidak ada masalah. Karena selalu sama antara angka, antara hitungan dengan yang dihitung. Kan itu yang dihitung tak mansub. Ingat itu, yang dihitung mansub. Kalau angka berapa? Angka berapa? 11 ke atas. Yang dihitung mansub. Ya, yang dihitung itu namanya tamyiz. Kenapa mansub? Jawabannya apa? Sebagai tamyiz. Sudah jelas ini tamyiz? Sudah jelas? Hah? Jadi kalau antum disebut nanti tamyiz, apa itu tamyiz? Buka bukunya, jangan takut. Kalau ndak ingat, buka. Kalau ndak ingat, buka. Begitu caranya. Paham ya? Ada lagi tadi? Jumlah. Makanya saya kasih 2. Nisbah itu maksudnya apa? Jumlah. Sudah? Betul, makanya dibilang mufrad. Yang samar apanya? Apanya ini? Adalah jumlah. Kalimat. Seperti yang dibilang Al-Qaf tadi. Jadi yang samar pada nisbah adalah jumlah. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Tasabbaba Bakrun. Bakar bercucuran. Jadi yang samar adalah kalimat. Bakar bercucuran. Paham kan? Sudah? Siapa tadi? Sebelah sini? Oh, enggak jadi? Apa?
Iya 4. Jangan dulu, ini dulu 4. Ini saja 4 sudah capek makin hafal. Nah soalnya Abdurrahman bilang, ini kan 4. Gimana misalnya itu? Nanti ini dulu, ini dulu. Lihat bilangan, mansub. Lihat timbangan, mansub. Lihat takaran, mansub. Pokoknya kalau antum takar, oh kita takar deh. Oh mansub setelah tak. Paham? Kalau ada orang timbang rambutan, oh nanti rambutannya di mansub. Iya, karena itu yang mau ditimbang. Kan saya menimbang samar. Misalnya, dia bilang apa? Istaraitu kilowain. Saya beli 2 kilo. Dia timbang kok? Saya beli 2 kilo. Samar? Hah? Samar. Saya beli jelas. 2 kilo jelas. Begitu ya? Enggak jelas. Saya beli toh? Jelas kalau saya beli. 2 kilo. 2 kilo ini sama 2 kilo apa? Langsung dia bilang Aba Sya'ar. Aba Sya'ar. Tahu Aba Sya'ar? Apa? Rambutan. Iya, rambutan itu Aba Sya'ar, pemilik rambut. Iya tuh, antum kira main-main. Durian Abu Syauka. Abu Duri. Itu maksudnya. Itu. Pokoknya kalau tidak ada bahasa Arabnya pakai saja abu. Begitu kaidahnya orang Arab. Kalau belum ada bahasa Arabnya dia pakaikan abu. Nah, jadi tidak ada bahasa Arabnya durian. Sudah durian duri. Nah, berarti abu duri. Abu Syauka. Rambutan, tidak ada bahasa Arabnya rambutan, tapi dia punya rambut, berarti Abu Sya'ar. Paham maksudnya? Nah, pisang yang ada titik-titiknya itu di dalam, pisang yang ada titik-titiknya. Kan tidak ada bahasa Arabnya, langsung dia bilang Abu Nukto, Abu titik-titik. Gampang di bahasa Arab. Paham ini? Sekarang adalah Aba, saya mansub. Kenapa saya mansub? Begitu pertanyaannya. Toh saya beli 2 kilo. Saya bilang Aba Sya'ar. Tah? Kenapa saya baca mansub? Tamis, begitu maksud. Tanda? Gimana caranya? Ada begitu? Maksudnya jangan bertanya kalau tidak ada memang datang. Karena itu pilihannya 2 begitu. Kadang samarnya adalah mufrad, kadang samar adalah jumlah. Nah, sekarang istaraitu itu kan jumlah fi'il fa'il tuh. Samar itu istaraitu, saya beli. Kan dah samar. Gimana caranya samar dua-duanya? Paham kan? Bilangan tidak ada urusan. Bilangan tergantung penyakit sebelumnya. Ja'a salah satu rijalin. Ro'aitu salah sata rijalin. Marortu bi salah sati rijal. Kan tergantung penyakit. Yang kita sekarang ini Nabil adalah yang kita urus setelah angka. Yang dihitung ini yang kita urus. Yang dihitung, itu dulu yang dihitung. Dah? Paham kan? Sudah? Tidak ada tamis kan, tamis itu mansub. Tapi kan sudah lengkap dengan mudhof nilainya. Kita kan belum belajar itu, jami dulu. Cukup itu saya bilang bahwa setelah 11 sampai ke atas, 11 ke atas, mansub tamis. Itu dulu. Nah, bagaimana setelah 3 sampai 10? Berarti tidak ada tamis. Betul, tidak ada tamis. Nah, karena tamis itu isi mansub. Tapi kan di kasroh. Adanya kasroh itu membuat dia tidak samar. Ketika Anda bilang begini, salah satu rijalin, 3 laki. Sudah samar atau masih? Samar atau tidak? Kan tidak. Apakah tamis? Maksudnya, kenapa bukan tamis? Salah. Bukan tamis karena tidak mansub. Begitu jawabannya. Ini, salah satu rijalin. Kenapa rijalin bukan tamis?
Tidak mansub. Apa pengertian tamyiz? Begitu. Nah. Terus sekarang kita lanjut, kita baca. At-tamyizu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal mufradi awil jumlah. Itu jelas ya. Kata yang menjelas isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar berupa mufrad atau jumlah. Misal contoh ishtaraitu isrina kitaban. Saya beli 20 kitab. Kitaban sebagai apa? Tamyiz. Malaktu tis'ina. Saya punya 90. Saya memiliki 90. Kolaman. Kenapa masuk kolaman? Tamyiz. Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Arokon. Keringatnya. Apa kedudukannya arokon? Tamyiz. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Muhammad baik. Nafsan. Dirinya. Jiwanya. Jadi kata nafsan sebagai apa? Tamyiz. Menjelaskan apa yang baik dari Muhammad. Iya. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia? Aban. Aban. Apa irobnya aban? Kenapa masuk? Tamyiz. Paham kan? Ini dua contoh. Ada jumlah, ada mufrad. Sebelum kita bagi-bagi, maka lihat dulu syurutut tamyiz. Ini kita tidak baca karena dia sama dengan hal. Syarat kata yang menjadi tamyiz. La yakunu tamyiz ila nakirah. Sama dengan hal. Tamyiz tidak boleh ada kecuali pasti harus nakirah. Ingat itu. Tidak akan ada tamyiz ma'rifah. Namanya tamyiz harus apa? Nakirah. Lihat semua contoh di atas. Lihat semua contoh ini. Kitaban. Ma'rifah atau nakirah? Kolaman. Ma'rifah atau nakirah? Arokon. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nafsan. Nakirah. Aban. Semua nakiro. Karena tamyiz harus apa? Nakiro. Itu syarat pertama. Syarat kedua. La yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Maksudnya sudah ada fi'il fa'il. Atau ada mubtada khobar. Baru bisa datang apa? Tamyiz. Nah, terus tidak ada syarat ketiga. Kemarin hal ada syarat ketiga. Apa itu? Sohibul hal harus apa? Ma'rifah. Ini tidak ada. Yang mau diterangkan, yang mau dijelaskan kesamarannya itu tadi. Tidak ada syarat bahwa harus ma'rifah atau nakiro. Bebas. Lihat tadi. So'an ma'rifah atau nakiro? So'an ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Isrun ma'rifah atau nakiro isrun? Nakiro. Nakiro itu bukan nama, bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan kata yang beral, ma'ri, nakiro. Dipahami ini? Tidak ada aturannya itu dia. Yang penting hanya tamyiz harus apa? Nakiro. Sebelumnya terserah mau ma'rifat atau nakiro. Jelas ini kan? Tidak ada syarat. Sampai di situ sudah selesai pembahasan tamyiz. Setelahnya itu adalah dikasih tempat-tempat yang sering datang tamyiz. Dikatakan at-tamyiz ala nau'ain. Tamyiz itu terbagi dua. Pertama tamyizul mufradi atau zat. Wal mufradu au zat al-mubham arba'ah anwa. Mufrad atau zat yang mubham, yang samar itu ada 4 jenis. Zat atau mufrad yang samar itu ada 4. Pertama al-adad, angka, bilangan. Misal contoh ishtaraitu isrin, saya beli 20. Paham kan? 20 itu zat mubham, zat yang samar. Iya, zat yang samar. Kitaban, malaktu tis'in, kolaman. Paham ya? Yang kedua al-kail. Setelah kail, ya, kail bisa dikatakan takaran. Ya, takaran. Contoh, ishtaraitu so'an, saya beli 1 so'. Saya beli 1 so', 4 kali telapak tangan. 4 kali telapak tangan. Kalau tapi untuk zaman belakangan ini sudah ditimbang 3 kilo.
Ada juga menimbang 2,5 kilo. Tergantung perselisihan di masalah timbangan satu so itu berapa. Iya, jadi so'an samar. So'an itu samar. Satu so langsung tamron. Sebagai apa tamron? Tamiz. Yang ketiga, mufrad yang samar adalah al-waznu. Al-waznu, timbangan. Timbangan. Kalau tadi takaran, metal contoh, ishtaraitu ritlan. Saya beli 1 ritel, 1 pon. Ya, 1 pon. Ya. Asalan madu. Madu. Karena kalau orang Arab, madu mereka timbang. Mereka tidak takar. Mereka timbang. Paham ya? Berapa kilo, berapa gram. Berapa gramnya. Yang keempat adalah al-masahah. Ukuran meteran. Contoh istiraitu shibron. Saya beli 1 shibr. 1 hasta. Atau 1 jengkal. Dan sudah bilang ardon, tanah. Paham ini? Jadi kata tanah itu sebagai apa? Sebagai apa? Tamiz. Kemudian berikutnya tamizul jumlah. Tamiz jumlah. Wal jumlatul mubhama, intinya ini kembali ke ismiyah atau fi'iliyah. Cuman kadang datang fi'il fa'il maf'ul, fi'il fa'il mubtada khobar. Ya. Karena tamizul jumlah. Jumlah mubhama itu pertama, ya, tamiz jumlah kalimat yang samar itu adalah pertama muhawwal anil fa'il. Dipindahkan dari fa'il. Yaitu asalnya adalah fa'il kemudian berubah menjadi apa? Tamiz. Berubah menjadi tamiz. Maksudnya ini adalah tamiz jadi jumlah fi'il fa'il. Contoh, tasabbaba zaidun. Jumlah apa itu? Jumlah apa itu? Fi'il fa'il. Arokon. Kata arokon ini adalah sebagai apa? Tamiz. Nanti akan diperdalam di buku selanjutnya. Apa maksudnya dipindahkan dari fa'il? Paham ini? Akan diperdalam, dipertajam lagi di buku kedua. Insya Allah. Akan dipertajam di buku kedua. Dipindahkan dari fa'il. Kata itu kita gantung dulu. Yang penting sekarang adalah tasabbaba zaidun arokon. Itu kata arokon datang menjelaskan jumlah apa? Fi'il dan fa'il. Toba Muhammadun nafsan. Sama. Kata nafsan datang menjelaskan jumlah apa? Fi'il dan fa'il. Toba Muhammadun. Yang ketiga, yang kedua, muhawwal anil maf'ul. Bisa juga tamiz itu dipindahkan dari maf'ul. Maksudnya sekarang berarti jumlahnya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun, bi. Karena masalahnya kadang fi'il itu muta'addi, kadang fi'il itu lazim. Kalau fi'ilnya muta'addi berarti fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ulun, bi. Kalau fi'ilnya lazim berarti fi'il fa'il maf'ulun, lazim berarti fi'il dan fa'il. Tergantung di pelajaran sorof. Tergantung di pelajaran sorof. Contoh. Wafajjarnal ardo uyunan. Wafajjarna. Na apa itu? Na apa? Fa'il. Al ardo maf'ulun bi. Uyunan. Ini dia tamiz. Kami pancarkan di muka bumi itu. Apa yang dipancarkan? Uyunan. Mata air. Mata air. Jadi uyunan datang menjelaskan apa yang dipancarkan. Apa yang dipancarkan. Jelas ya? Yang ketiga, muhawwal anil mubtada. Maksudnya dia datang menjelaskan jumlah mubtada dan khobar. Tapi dia dipindahkan dari mubtada. Kata dipindahkan dari mubtada. Nanti insya Allah kita pertajam di buku kedua. Sekali lagi kita akan pertajam di buku kedua. Yang penting sekarang ini ada jumlah sebelumnya adalah jumlah apa? Mubtada, khobar. Jumlah mubtada, khobar. Contoh, ana aktsaru minka malan. Kalau antum i'rab, ana mubtada. Ana adalah apa? Mubtada. Aktsaru khobar. Minka jar majrur. Min huruf jar, kaf adalah yang dijar oleh siapa? Min. Nanti ini jar majrur kita belum pelajari sama sekali di akhir buku. Di akhir buku insyaallah. Malan. Sebagai apa malan? Tamiz. Yang terakhir ghairu muhawwal. Kalau ini antum enggak usah pedulikan. Ghairu muhawwal itu maksudnya tidak dipindahkan dari mana-mana. Maksudnya adalah simai, didengar dari orang Arab. Kalimat yang sering didengar dari orang Arab. Dan contohnya ini terus.
Buku pertama ini, buku kedua ini, buku ketiga ini, buku keempat ini, buku kelima. Ini terus contohnya. Kan ini kalimat yang didengar dari orang Arab. Yang didengar dari orang Arab. Cuman makin naik bukunya ditambah contoh yang didengar dari orang Arab. Paham ini? Kata mereka ini kalimat tidak dipindahkan dari mana-mana. Memang aslinya sudah seperti itu. Datang selalu diucapkan dan ada tamyiznya. Contoh imtala al-ina'u. Bejana itu tempat air itu imtala penuh. Nah, penuh apa? Tempat air itu penuh. Penuh apa? Kan samar. Langsung dia bilang ma'an penuh air. Jadi ma'an sebagai apa? Ma'an apa? Tamyiz. Datang menjelaskan kalimat jumlah yang masih samar. Paham Nabil? Yang terakhir ini Nabil? Yakin? Baik. Selesai. Tamyiz. Ada pertanyaan tentang tamyiz? Setelah kita baca di bukunya. Nah, kan ada 4. Kenapa bisa dibilang semua berupa hitungan? Nah, itu timbangan, takaran toh. Masa bilangan? Enggak. Itu karena dia mufrad. Kan bisa nanti so'ain. 2 so. Itu dapat kata 1 kan dia isi mufrad. Bukan karena dia hitungan. Salah paham. Misalnya gini saudara. Saya bilang begini. Ja'a rojulun. Datang seorang laki-laki. Datang 1 laki-laki. Apakah antum bilang rojulun hitungan? Tidak. Saya bilang begini. Apakah antum akan bilang itu bilangan? Karena dalam terjemahannya ada. Nah, terjemahan itu tergantung isi mufrad, musanna, jama. Jangan salah paham. Hitungan itu sudah ada bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adapun kalau rojulun diterjemahkan 1 laki-laki bukan karena dia hitungan. Tapi karena dia isim mufrad. Sebagaimana rojulan. Antum terjemahkan apa rojulan? Kan 2 laki-laki. Kenapa kita terjemahkan 2? Apakah dia hitungan? Paham pertanyaannya? Bukan, ini musanna. Jelas ini? Jelas toh? Jangan salah paham. Toh, jadi langsung dia simpulkan sendiri, berarti semuanya hitungan. Karena tadi 1 so saya terjemahkan 1. Nah, saya terjemahkan 1 karena so'an isi mufrad. Nanti bisa dibuat musanna, so'ain. Bisa dibuat jama' muannats salim, so'at. Paham kan? Hitungan sudah ada angkanya. Sudah? Sudah ini? Alhamdulillah. Hari apa ini? Kamis toh? Alhamdulillah. Antum tahu mi kalau Kamis? Alhamdulillah. Kalau tahu Kamis berarti alhamdulillah. InsyaAllah. Kalau dilihat-lihat insyaAllah kita akan selesaikan buku ini. Tergantung nanti pembahasan Al-Mustatna. Kita akan ambil insyaAllah hari Senin dan hari Selasa. Al-Mustatna. InsyaAllah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.